Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil modifikasi dari modul ajar Teorema Pitagoras. Adanya video ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Hajah Ipah Muzdalifah MPD. Dan di sini perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Amelia Nurhailita Islamiyati serta Nafsa Fatin Ulia. Untuk itu, mari kita ke pembahasan. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai identitas dari modul ajar itu sendiri. Nah, yang harus ada di identitas pada modul ajar sendiri, yaitu harus terdiri dari nama penyusun, lalu tahun penyusunan, satuan pendidikan, lalu jenjang sekolah, tingkat kelas, ataupun jenis fase apa, lalu yang paling penting adalah alokasi jam pelajaran. Nah, sementara di sini untuk modul ajar yang kami telaah sebelum dimodifikasi ini, bahwa pada bagian informasi umum, pada identitas, nama penyusunnya tidak dicantumkan. Lalu, tahun penyusunan pun tidak dicantumkan. Dan untuk mode pembelajaran di sini tidak dijelaskan secara rinci. Apakah mode pembelajaran itu luring atau daring? Nah, setelah dimodifikasi, kami menambahkan nama penyusun, lalu tahun penyusunan, lalu ada juga ditambahkan mode pembelajaran, sehingga identitas untuk modul ajar ini terlengkapi. Nah, tujuan identitas pada modul ajar itu sendiri untuk memperjelas pemilik dari modul ajar ini dan untuk mata pelajaran apa dan ditujukan untuk siapa. Untuk hasil modifikasi capaian pembelajaran dapat kita lihat pada bagian atas merupakan capaian pembelajaran sebelum modifikasi dan pada bagian bawah merupakan capaian pembelajaran setelah modifikasi. Adapun perbaikan ini bahwa capaian pembelajaran seharusnya tidak memuat pada satu konten saja, tetapi memuat seluruh konten dari satu elemen yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini untuk tujuan pembelajaran pada modul ajar yang sebelum dimodifikasi, melalui pembelajaran PBL dengan pendekatan kontekstual serta kegiatan diskusi tanya-jawab dengan berbantuan video yang ditayangkan oleh guru, pada proyektor, peserta didik dapat menyusun serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras. Kemudian, peserta didik dapat memahami materi tentang Teorema Pitagoras dengan kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Pada tujuan pembelajaran ini tidak diuraikan secara per poin, dan pada tujuan pembelajaran ini juga disebutkan ulang mengenai model pembelajaran yang digunakan, lalu metode yang digunakan, serta media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Alangkah lebih baik dan alangkah lebih efektifnya bahwa dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini hanya terdapat kompetensi untuk peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut serta ruang lingkup materi yang dituju, sehingga seperti yang setelah dimodifikasi di sini untuk tujuan pembelajaran. Di sini untuk poin pertama, memahami dan membuktikan konsep Teorema Pitagoras. Lalu yang kedua, menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari terkait konsep Teorema Pitagoras. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang setelah dimodifikasi ini hanya mencakup kompetensi yang harus dicapai peserta didik serta ruang lingkup materi yang dituju, seperti itu.
Untuk hasil modifikasi dari kompetisi awal yaitu dapat kita lihat bahwa kompetisi awal pada sebelum dimodifikasi merupakan materi yang hendak dicapai setelah mempelajari teorema Pythagoras. Sedangkan kompetisi awal seharusnya memuat materi pada pembelajaran sebelumnya atau materi prasyarat yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya masuk ke pemahaman bermakna. Di sini, untuk pemahaman bermakna itu mencakup informasi yang bermanfaat bagi peserta didik setelah mengalami ataupun menjalani proses pembelajaran. Nah, sementara di sini untuk pemahaman bermakna yang sebelum dimodifikasi pada modul ajar yang kami telaah, bahwasannya pemahaman bermakna di sini mencakup permasalahan di kehidupan sehari-hari, seperti halnya seorang tukang yang akan membangun rumah, sehingga tidak mencakup informasi mengenai manfaat yang didapat peserta didik setelah mempelajari materi ini. Nah, setelah dimodifikasi, di sini kami menambahkan bahwa pemahaman bermakna ini, setelah mempelajari materi ini, maka peserta didik akan dapat memahami konsep dari teorema Pythagoras dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari peserta didik. Untuk pertanyaan pemantik, seharusnya dapat memberikan pertanyaan yang dapat memandu peserta didik untuk memahami materi Pythagoras. Nah, dapat kita lihat bahwa pertanyaan pemantik yang sebelum dimodifikasi dan setelah dimodifikasi berikut. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, di sini terdapat kegiatan pendahuluan. Nah, untuk deskripsi kegiatan di sini hanya terdapat 5 kegiatan pendahuluan. Di antaranya yaitu pembukaan, salam, berdoa, lalu mengecek kesiapan, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan persepsi mengenai materi prasyarat, dan guru menayangkan video. Sementara di sini terdapat hal yang kurang untuk dilakukan. Pada kegiatan pendahuluan, alangkah lebih baik jika di sana ditambahkan kegiatan pemberian motivasi kepada peserta didik. Caranya yaitu dengan mengadakan ice breaking, dengan pemberian games ataupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, di sini setelah dimodifikasi dari modul ajar tersebut, bahwasannya untuk pendahuluan di sini cukup 10 menit agar pada kegiatan inti materi dapat tersampaikan dengan rinci dan detail. Nah, di sini untuk pendahuluan atas modifikasi kami, bahwasannya di sini menambahkan kegiatan pemberian motivasi pada poin ketiga. Guru memberikan motivasi setelah mengecek kesiapan kelas dan kehadiran. Nah, guru memberikan motivasi dengan memberikan ice breaking berupa games. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi ataupun semangat belajar dari peserta didik. Hasil modifikasi kegiatan pembelajaran pada langkah kegiatan inti di bagian mengorganisasi peserta didik untuk belajar, tidak disebutkan mengenai langkah pembagian atau proses pembagian kelompok. Kemudian pada langkah 6 juga terdapat perubahan dari sebelum modifikasi dan perubahan setelah modifikasi. Oke, kita masuk ke kegiatan pembelajaran pada bagian kegiatan inti, yaitu kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini terdapat 4 poin untuk modul ajar yang kami telaah. Nah, setelah kami telaah bahwasannya untuk poin pertama dan kedua ternyata tidak termasuk ke dalam kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tetapi poin ke-1 dan kedua termasuk ke dalam kegiatan mengorganisasikan peserta didik. Karena di sini menyatakan bahwa guru membagikan LKPD kepada semua kelompok dan peserta didik melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Sehingga kedua poin tersebut seharusnya berada pada
kegiatan mengorganisasikan peserta didik. Nah, maka dari itu kami modifikasi menjadi 2 poin pada kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini untuk poin pertama, guru mempersilahkan peserta didik untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas dan membimbing diskusi kelas untuk mengklarifikasikan pemahaman peserta didik tentang materi yang sedang dipelajari. Lalu untuk poin keduanya, guru mengkonfirmasi akan hasil penyajian dari setiap kelompok. Ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD sebelum modifikasi. Pada LKPD sebelum modifikasi ini tidak memuat tujuan pembelajaran, tidak memuat ruang penyelesaian, dan juga tidak memuat permasalahan yang dapat mengkonstruksi pemahaman peserta didik. Berikut merupakan LKPD setelah modifikasi. Pada LKPD ini, sudah memuat tujuan pembelajaran dan juga terdapat petunjuk pengerjaan LKPD tersebut. Kemudian LKPD setelah modifikasi ini juga sudah memuat permasalahan yang dapat mengkonstruksi pemahaman dari peserta didik. Nah, ini merupakan hasil modifikasi kami terkait bahan pembelajaran ataupun bahan ajar, karena pada sebelumnya bahan pembelajaran di modul ajar ini hanya langsung mencantumkan rumus ataupun konsep dari teorema Pythagoras, sementara dalam model pembelajaran PBL ini peserta didik harus menemukan sendiri konsep dari teorema Pythagoras tersebut. Nah, kami mencoba memodifikasi di sini untuk awalan terdapat judul yaitu bahan ajar teorema Pythagoras, lalu terdapat mata pelajaran, fase, kelas, dan semester. Lalu di sini juga dicantumkan tujuan pembelajaran agar peserta didik juga mengetahui apa saja yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Lalu ada identitas kelompok dan nama anggota kelompok. Lalu terdapat petunjuk pengerjaan. Nah, pada bahan ajar di modul ini tidak terdapat tujuan pembelajaran, identitas, ataupun petunjuk pengerjaan karena memang bentuknya bahan ajar tersebut langsung mengacu pada rumus gitu. Sementara yang harus ditekankan pada PBL ini yaitu peserta didik yang menemukan rumus sehingga harus dibuat bahan ajar secara terbimbing. Nah, di sini untuk permasalahannya terdapat rumah dengan atap yang berbentuk segitiga. Lalu terdapat permasalahan dan di sini peserta didik diminta untuk dapat berdiskusi dengan rekan sekelompoknya, lalu menyelesaikan permasalahan tersebut pada kolom yang tersedia. Untuk rubrik penilaian pengetahuan sebelum modifikasi, hanya memuat pedoman penilaian untuk penghitungan jumlah skor. Pada rubrik penilaian pengetahuan setelah modifikasi, sudah menyertakan rubrik penilaian pengetahuan yang di dalamnya juga sudah menyertakan kunci jawaban untuk soal penilaian dan juga besarnya skor untuk setiap soal yang ada. Dapat kita lihat bahwa pada rubrik penilaian pengetahuan setelah modifikasi juga menyertakan mengenai panduan konversi nilai untuk pengerjaan dari soal penilaian tersebut. Masuk ke rubrik penilaian keterampilan. Karena pada modul ajar ini tidak terdapat rubrik penilaian keterampilan, sehingga kami mencoba memodifikasi dengan mengadakan rubrik penilaian keterampilan. Karena pada pembelajaran penilaian tidak hanya dilakukan pada penilaian kognitif saja, tetapi keterampilan dan sikap pun harus dinilai. Karena ini merupakan kurikulum merdeka, sehingga tidak melihat dari pengetahuannya saja. Nah, di sini untuk aspek yang dinilai dalam penilaian keterampilan diantaranya jawaban benar, lalu menuliskan jelas alur penjelasan di LKPD, serta menyajikan hasil diskusi LKPD ataupun bahan ajar dengan cara presentasi. Nah, di sini terdapat 4 predikat. Untuk poin 4 di sini menafsirkan sangat baik. Lalu untuk poin 3 baik, poin 2 cukup, dan untuk poin 1 perlu bimbingan.
Untuk rubrik penilaian sikap, pada sebelum modifikasi tidak ada rubrik penilaian sikap. Yang ada hanya berupa instrumen penilaian sikap dan keterangan mengenai instrumen tersebut. Setelah modifikasi, rubrik penilaian sikap sudah disertakan seperti dapat kita lihat bahwa pada layar ini merupakan rubrik penilaian sikap yang ada pada modul ajar setelah modifikasi. Sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.